Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Motivi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tentunya sahabat Motivi sehat semua ya. Oh ya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Sahabat Motivi, kali ini Motivi akan mengajak kalian untuk sinau bareng Motivi kelas 4 Bahasa Indonesia untuk persiapan menghadapi PTS besok loh. Sudah cukupkah persiapan kalian untuk menghadapi PTS besok? Untuk menambah asupan materi, yuk kita mulai belajar. Untuk pertama, kita membahas tentang puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lari dan bait. Adapun unsur-unsur puisi ada banyak sekali. Salah satunya adalah diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Jadi, kita itu untuk membuat puisi harus memilih kata-kata yang indah, yang bagus tentunya, yaitu diksi, yang disebut diksi. Berikutnya unsur puisi yang akan kita bahas yaitu adalah rima. Apa itu rima? Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Ya, rima itu biasanya A, B, A, B. Untuk puisi lama seperti pantun. Namun untuk puisi, beberapa jenis puisi ada yang rimanya A, 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 A. Ada yang rimanya A, A, B, B, dan lain-lain. Yuk kita nanti akan bahas berikutnya. Nah, di sini ada sebuah puisi, Arti Hadirmu, ciptaan Tina Mardiana, sarjana pendidikan, guru profesional. Arti hadirmu. Ketika mentari masih terlalu malu, perlahan berpendar menampak ragu. Ku dengar kicauan burung mulai beradu, berpadu sedikit menyejukkan kalbu. Sambil ku nikmati alam indahmu, sambil ku dendangkan kegundahanku, ku jelajahi sesak di setiap jengkal hembusan nafas, hingga wajahmu terlintas jelas. Pak Guru, andai kau tahu saat itu, ingin rasanya segera ku habiskan waktu, ku kemas semua buku-buku milikku, cepat-cepat bertugas dan berlalu. Namun kau tahu saat ini, hatiku berbalik arah. Langkahku ingin ku ayun ke sekolah. Ingin ku tanya setiap hal yang tak ku tahu, hingga ku dapat jawaban lebih. Pak Guru, kemajuan teknologi memang tak dipungkiri. Semakin canggih kian hari. Namun satu hal yang pasti, hadirmu tak akan terganti. Ya, puisi ini menceritakan tentang apa, sahabat Motivi? Puisi ini menceritakan tentang keadaan anak di sekolah waktu itu. Ya, waktu itu ketika dia ada di sekolah, anak-anak seakan tidak betah di sekolah. Artinya anak-anak kalau di sekolah capek, lemah, letih, lesu, ingin segera pulang. Namun karena kondisi saat ini harus apa? Harus belajar dengan teknologi, yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan rasanya itu berbeda jauh. Rasanya apa? Di sini ada bait. Namun kau tahu saat ini hatiku berbalik arah. Langkahku ingin ku ayun ke sekolah. Ingin ku tanya setiap hal yang tak ku tahu, hingga ku dapat jawaban lembutmu.
Jadi ingin bertemu dengan guru dan menanyakan semua hal yang ingin dia tahu. Dan kemajuan teknologi tidak bisa menggantikan arti hadirnya seorang guru. Ya, seperti itu. Betul kan teman-teman sahabat Motivi? Baiklah, di sini puisi Arti Hadirku ini ada berapa bait ya? Coba kita hitung. Bait pertama, bait kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, di sini ada 5 bait puisi. Setiap baitnya ada 4 baris. Ya, bisa ditahu ya, bait itu apa, baris itu apa. Ya, di sini mari kita lanjutkan. Ada pertanyaan, judul puisi di atas adalah, ayo sahabat Motivi, apa ya judulnya? Ya, betul. Nah, judulnya adalah Arti Hadirmu. Berikutnya ada pertanyaan, ada berapa bait dalam puisi di atas? Tadi berapa ya? Hitung dulu deh. Ya, betul sekali. Puisi di atas ada 5 bait. Rima pada bait kedua pada puisi di atas membentuk pola. Coba deh diulang lagi. Polanya apa ya tadi? Polanya A A B B. Ya, A A B B. Maksudnya ada 2 suku kata. Maksudnya 2 vokal di akhir baris tadi. Baris pertama apa, baris kedua apa, baris ketiga apa, baris keempat apa. Nah, polanya disebut itu A B B. Jadi baris pertama dan baris kedua itu vokal akhirnya sama, rima akhirnya sama. Dan baris ketiga dan keempat vokalnya juga sama. Terakhirnya ya, tadi itu kan nanti dicek lagi ya. Nanti untuk belajar dengan soal yang lain, puisi-puisi yang lain, coba deh dicek dari rimanya seperti apa, terus itu termasuk pola yang mana. Nah, sahabat Motivi bisa berlatih terus ya, jangan bosan untuk belajar. Berikutnya ada apa yang diceritakan dalam puisi di atas. Ya, tadi menceritakan apa ya? Ya, kita simpulkan aja, puisi di atas menceritakan tentang kehadiran guru tidak dapat diganti oleh teknologi secanggih apapun. Motivi yang cerdas luar biasa. Nah, kita lanjutkan materi tentang jenis-jenis puisi. Apa ya jenis-jenis puisinya? Tentunya di kelas kalian juga sudah mempelajari banyak jenis-jenis puisi, dan ini saya berikan beberapa contoh. Ada puisi romansa. Apa itu? Romansa adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Berasal dari bahasa Perancis, romantik, yang berarti keindahan perasaan, persoalan kasih sayang, rindu dendam, serta kasih mesra. Iya, itu namanya romansa. Berikutnya ada puisi yang berjenis elegi. Apa itu? Elegi yaitu puisi yang berisi ratap tangis kesedihan, berisi sajak atau lagu yang mengungkapkan rasa duka atau keluh kesah karena sedih atau rindu, terutama karena kematian atau kepergian seseorang. Terus ada lagi jenis ode. Apa itu ode? Ode adalah sajak lirik untuk menyatakan pujian terhadap seseorang, benda, peristiwa yang dimuliakan, dan sebagainya. Nada dan gayanya sangat resmi atau metrumnya ketat, bernada anggun, membahas sesuatu yang mulia, bersifat menyanjung baik terhadap pribadi tertentu atau peristiwa umum. Terus ada jenis puisi himne. Himne adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Ciri-cirinya adalah lagu pujian untuk menghormati seorang dewa, Tuhan, seorang pahlawan, tanah air, atau alma mater, madu di dunia sastra. Sekarang ini pengertian himne menjadi berkembang. Himne diartikan sebagai puisi yang dinyanyikan, berisi pujian terhadap sesuatu yang dihormati. Contohnya adalah guru, pahlawan, dewa, Tuhan.
yang bernapaskan ketuhanan. Ya, sahabat Motivi, ini adalah beberapa jenis-jenis puisi. Nanti bisa dipelajari lagi dan cari referensi lain yang kiranya ada hubungannya dengan jenis-jenis puisi. Mari kita lanjutkan bagaimana cara menemukan gagasan pokok. Gagasan pokok itu ada di dalam sebuah paragraf. Caranya kita baca dulu ya. Tentunya untuk menemukan gagasan pokok kita harus membaca dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Di sini saya sediakan paragraf yang isinya seperti ini. Hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Air yang meluap ini menyebabkan tergenangnya jalan-jalan di kampung sehingga mempersempit ruang gerak dari warga. Bahkan jalan protokol pun ikut tergenang dan semakin menghambat jalannya lalu lintas di Jakarta. Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 24 jam ke depan apabila tidak ada penanganan yang efektif dari Pemprov DKI Jakarta. Dari paragraf tersebut, sudahkah sahabat Motivi menemukan gagasan pokok? Coba kita lihat. Gagasan pokok pada paragraf di atas adalah banjir yang menghambat aktivitas. Cara menemukannya adalah dibaca semuanya dulu, ditentukan kalimat utamanya dulu atau seluruhnya, dan diambil kesimpulan yang dibahas itu apa. Itu dapat dijadikan gagasan pokok ya sahabat Motivi. Mari kita belajar berikutnya tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Sahabat Motivi, fiksi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris fiction, yang berarti rekaan atau hayalan. Cerita fiksi berarti cerita yang tidak terjadi sebenarnya. Contoh, cerpen, novel, roman, drama, dan sinetron itu termasuk cerita fiksi. Jadi cerita yang dibuat, tidak nyata. Berikutnya ada teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Ya, kalau non-fiksi berarti nyata, fakta ya. Contoh ada laporan, ada karya ilmiah, dan ada artikel. Jadi di situ contohnya teks non-fiksi itu benar-benar ada kenyataan dan dapat dibuktikan. Artikel itu seperti apa ya? Seperti koran, berita, terus buku referensi, kemudian juga ensiklopedi, itu termasuk cerita atau teks non-fiksi ya sahabat Motivi semuanya. Berikutnya kita akan beralih membahas tentang kalimat tanya. Tentunya sudah sering dari kelas 1, kelas 2 juga sering menggunakan kalimat tanya, membuat kalimat tanya dari kata tanya. Nah, kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Arti kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Sahabat Motivi pasti sering dong bertanya tentang apa saja yang dikehendakinya. Tapi nanti kalimat tanya yang dimaksudkan di sini adalah yang sesuai dengan isi teks. Isi teks itu patutnya diberi kata tanya apa, kalimat tanya apa gitu. Nah, kita bahas di sini. Nah, ciri-cirinya adalah ciri-ciri kalimat tanya yaitu menggunakan intonasi naik, menggunakan kata tanya, dan dapat menggunakan partikel tanya. Berikut ini ada kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, berapa, bagaimana, dan bila mana. Kata-kata tanya ini dapat disisipkan di kalimat tanya yang sesuai
dan jangan lupa diberi tanda tanya di belakang ya. Ya, pasti sahabat Motivi sudah pintar semuanya membuat kata tanya, kalimat tanya seperti ini dengan kata tanya yang disediakan. Oke, sahabat Motivi, sesuaikan dengan paragraf atau isi teks atau isi cerita untuk membuat kalimat tanya yang sesuai. Nanti di pilihan untuk persiapan TDS besok sediakan ya. Oke, dipikir-pikir, ditulis-tulis, diterapkan. Baik, berikutnya saya berikan contoh. Kalimatannya ini, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Misalnya ada sebuah cerita apa gitu, kemudian ada pertanyaan, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Tentunya di dalam sebuah cerita di atas harus menyebutkan jawabannya, harus tersedia jawabannya. Apa? Mungkin alasan yang lainnya, saya tidak masuk ke sekolah kemarin karena sedang batuk atau bagaimana, itu disesuaikan ya. Atau di sini, di mana kamu tinggal? Nah, pertanyaannya di mana kamu tinggal, berarti di atas ada yang menyebutkan kalimat saya tinggal di Surabaya, Jalan Pegangsaan, nomor berapa. Nah, itu bisa diberikan kalimatannya sesuai dengan teks yang tersedia. Oke, sahabat Motivi, bisa. Kita lanjutkan. Pembahasan kali ini adalah tentang makna kata. Makna kata itu diambil dari kalimat yang disediakan dan disesuaikan dengan keadaan di situ. Di kalimat itu mengarah kemana, maknanya berbeda-beda setiap kalimat yang tersedia. Contoh di sini, langsung saja, misalnya ini satu kata saja yang diartikan. Paman bekerja sebagai wartawan. Ini ada pertanyaan. Makna kata yang dicetak miring adalah, ya, kata yang dicetak miring adalah wartawan. A. Menjual berita. B. Mencari berita. C. Menyiarkan berita. D. Menyunting berita. Ya, sahabat Motivi, apa jawabannya? Ya, betul sekali, mencari berita. Seorang wartawan adalah orang pencari berita. Jadi nanti kalau ada kata tanya, kalau ada mencari makna kata, kalau nanti mencari makna kata, sesuaikan dengan kalimat yang disediakan ya, sahabat Motivi. Dibaca sampai ketemu arti yang tepat, makna kata yang sesuai dengan teks yang disediakan itu. Oke, sahabat Motivi, belajarnya lebih rajin lagi karena makna kata ini bagus ketika kita punya bendahara kata yang banyak, pengalaman yang banyak, dan belajar yang banyak dan berkesinambungan. Makanya sahabat Motivi, jangan malas belajar ya, tetap semangat. Bahasa Indonesia luar biasa. Ya, makna kata biasanya menyesuaikan kalimat yang mengandung kata yang dimaksud. Kita lanjutkan pembahasan. Berikut ini adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait disebut apa? Iya, sahabat Motivi, puisi. Nah, jadi puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Berikutnya, apa yang dimaksud tema dalam sebuah puisi? Ya, tema merupakan gagasan utama dalam puisi. Berikutnya, pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam menulis puisi disebut, ya, di depan tadi kita sudah bahas ya, apa, sahabat Motivi? Jawabannya diksi. Dan sudah hebat sahabat Motivi. Berikutnya kita akan membahas raut dari wajah kita ataupun gerak tubuh yang mengisyaratkan perasaan saat membaca puisi disebut ekspresi.
Ya jawabannya ekspresi. Jadi ekspresi kita itu ketika kita membaca puisi kita mengisyaratkan perasaan. Nah, itu disebut ekspresi. Berikutnya ada perubahan nada, tepatnya naik dan turunnya nada, juga tinggi dan rendahnya suara dengan penekanan tertentu dinamakan apa sahabat Motivi? Dinamakan intonasi. Berikutnya suatu kata atau kalimat yang dibunyikan dalam sebuah puisi disebut apa sahabat Motivi? Lafal. Ya, di sini saya kira materi bahasa Indonesia cukup singkat di situ saja ya sahabat Motivi. Untuk persiapan PTS besok materinya cukup singkat di situ-situ saja. Jadi kalian belajarnya yang giat, di antara materi-materi itu ditambah asupan materinya supaya apa? Supaya kita tambah semangat dalam mengerjakan PTS-nya dan memperoleh nilai yang maksimal, tentunya ilmunya yang bermanfaat. Nah, di sini sahabat Motivi, terima kasih, kalian luar biasa, hebat. Jangan lupa Motivi jendela informasi dan edukasi untuk kita semuanya, anak-anak sekolah dasar di wilayah se-Indonesia khususnya dan seantero dunia pada umumnya. Kita cerdas bersama Motivi, jendela informasi dan edukasi. Kiranya cukup sekian yang dapat disampaikan oleh Motivi. Sinau bareng Motivi kelas 4 kali ini membahas bahasa Indonesia untuk persiapan PTS di esok hari supaya tambah semangat, tambah siap dalam menghadapi ulangan tengah semesternya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya memperoleh pembaruan-pembaruan terus update dari Motivi yang setiap harinya dapat ilmu yang banyak untuk persiapan apapun nanti tersedia. Yang penting ada hubungannya dengan edukasi dan informasi seputar pendidikan di Indonesia. Luar biasa sahabat Motivi. Terima kasih, jangan lupa bunyikan loncengnya ya untuk dapatkan notif dari Motivi. Sahabat Motivi luar biasa. Motivi, jendela informasi dan edukasi. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.